عليكم كيف حالكم يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما نافعا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين ولمن علمنا ولو حرفا ولمن تسبب في هذا الخير العظيم اللهم ارزقهم أجورا جارية في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari ke-14 dan berarti kita sudah puasa 13 hari. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ini di rumah Allah ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Dan kitab yang kita kaji, alhamdulillah kita sudah khatam kemarin, namun masih ada sisa 2 hari, hari ini dan besok. InsyaAllah tetap kita kaji tema yang berhubungan dengan sabar. Dan hari ini insyaAllah kita akan membahas 17 atau tersenyumlah 17 kali saat ujian menyapa. Artinya kita sudah mempelajari dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari semuanya, bahwa orang hidup pasti diuji. Ujiannya macam-macam. Yang pertama, ujian itu adalah untuk mengerjakan kewajiban. Yang kedua, ujian itu adalah untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, ujian itu adalah menghadapi musibah, problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga, macam-macam problem. Maka ini insyaallah ada 17 resep. Kalau kita memahami dan mengamalkannya, musibah terasa ringan dan kita insyaallah bisa sabar. Baik, ini saya kumpulkan dari berbagai sumber bahasa Arab dan saya terjemahkan langsung. Yang pertama-tama adalah ketika kena musibah, musibah apapun, kita harus menyadari bahwa Allah itu adalah Rabb.
Allah itu Rabb. Apa makna Rabb? Kalau ada kata-kata Rabb itu maknanya 3. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah pencipta segalanya, Allah pemilik segalanya, dan Allah pengatur segalanya. Kabeh sing nyiptakno Gusti Allah. Kabeh sing duwe Gusti Allah. Kabeh sing ngatur Gusti Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Ya sudah, mau diapakan terus? Karena Allah adalah Rabb. Sehingga Allah itu bisa memberi nikmat, bisa mencabut nikmat sekehendak Allah. Dan kita tidak berdaya. Manusia itu tidak berdaya. Ya, jadi ini yang pertama, bahwa kita harus menyadari Allah itu adalah Rabb, pencipta, pemilik, pengatur segalanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa, dan kita tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa memberi nikmat, Allah Maha Kuasa mencabut nikmat, Allah Maha Kuasa menurunkan ataupun mengangkat kesulitan. Contohnya, yaitu ada orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Ya, mungkin kena musibah, kehilangan pekerjaan, tapi dia menyadari yang memberi rezeki siapa? Yang memberi rezeki Allah. Walaupun kehilangan pekerjaan, dipecat, di PHK, tapi dia tetap yakin Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah Maha memberi rezeki. Dia tidak berhenti, dia tidak putus asa, dia mencari solusi, dia bergantung kepada Allah, dan akhirnya musibahnya menjadi ringan. Dan Allah pun memberikan jalan keluar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita hamba Allah, kita lemah, kita hina, kita selalu tunduk kepada apapun ketetapan Allah. Dan kita tidak bisa lari menghindar dari ketetapan Allah. Kita ini seorang abd. Abd itu budak, hamba sahaya. Kita punya Allah. Sehingga kita ini lemah, kita hina di hadapan Allah, kita tunduk apapun ketetapan Allah. Dan kita tidak bisa lari dari ketetapan Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu, bisa tidak kita lari? Tidak bisa. Karena itu dianjurkan untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah. Ya sudah, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menyadari bahwa ada musibah apapun, saya hambanya Allah, saya makhluk yang lemah, saya tidak bisa menolak ataupun lari dari apapun ketetapan Allah. Ya sudah, tunduk, pasrah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya adalah ketika ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Dan itu pasti. Ya. Namun ketika kita menyadari inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, mau diapakan sudah. Ya sudah, berprasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima takdir dengan ikhlas, maka dia pun merasakan ketenangan, lebih ringan menghadapi musibah. Aku adalah hambanya Allah, terserah Allah berbuat apapun kepadaku. Yang jelas Allah itu adil, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, yaitu kita semakin ikhlas dan total menghadap Allah. Orang itu kalau kena ujian, orang beriman ya, dia menyadari yang bisa menyelamatkan saya dari ujian ini hanya Allah. Yang bisa menyelamatkan saya hanya Allah, maka saya harus kembali kepada Allah. Semakin ikhlas menghadap Allah
dan semakin total menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu madarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah juga. Surat Al-An'am ayat nomor 17. Jadi orang beriman kalau kena musibah tambah apa? Tambah ikhlas kepada Allah, tambah total menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin yang bisa nolong saya hanya Allah. Contohnya adalah orang yang sakit berat. Ya, sakitnya berat, sudah berobat, nggak bisa sembuh, sudah minum obat ke dokter, semuanya tidak sembuh-sembuh, maka dia yakin bahwa dokter ini adalah perantara. Obat ini adalah perantara. Penyembuhnya siapa? Allah. Maka saya nggak boleh bergantung kepada dokter atau kepada obat, saya harus lebih ikhlas kepada Allah. Fokusnya kepada Allah, Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Kesembuhan mutlak di tangan Allah, bukan di tangan dokter atau di tangan obat. Itu hanya perantara saja. Fa'il, pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara yang membuat kita bisa tersenyum kalau kena musibah itu adalah orang ketika kena musibah itu tambah dekat kepada Allah, selalu merendah di hadapan Allah dan banyak berdoa. Hari-hari biasa malas doa. Ternyata ketika kena musibah ya rajin merendah di hadapan Allah dan rajin berdoa, rajin merintih. Karena dia yakin yang bisa menolong hanya Allah. Wa idza massal insana dzurru da'ana, dan apabila manusia ditimpa kesusahan, ia berdoa kepada kami. Surat Az-Zumar ayat nomor 8. Sebelum kena musibah sering lalai, sering lupa, enggak mau doa, malas doa. Begitu kena musibah langsung merendah di hadapan Allah dan rajin berdoa. Itu suara rintihan yang indah, merintih dalam doanya. Ya, misalnya orang kena musibah, diuji oleh Allah dengan bangkrut. Ya, dulu waktu masih sukses, tidak pernah gagal, jarang doa, malas doa. Bahkan mungkin beranggapan doa tidak ada faedahnya, tidak ada perlunya. Begitu dia terjatuh, dia bangkrut, rajin berdoa, merendah di hadapan Allah dan bersungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, di antara yang membuat kita bisa tersenyum ketika terkena musibah adalah meyakini bahwa musibah ini membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Kita pasti punya dosa, kita pasti punya kesalahan. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita, musibah yang paling kecil sampai musibah yang paling besar, melainkan fungsinya adalah untuk melebur dosa. Sampai-sampai kata Nabi rasa sumpek, resah, gelisah, bahkan sampai terkena duri, itu juga merupakan musibah, melebur dosa. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mukmin selalu kena musibah. Bahkan beliau menyebutkan 3, musibah pada dirinya, musibah pada hartanya, dan musibah pada anaknya. Kalau kita mau terjemahkan dengan bahasa yang mudah, problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga. Apa fungsinya? Hatta yamshi 'alal ard wala khati'ah lahu, sehingga berjalan di muka bumi tidak punya dosa, melebur dosa. Sampai-sampai para salafus saleh mengatakan, kalau bukan karena musibah-musibah di dunia, kita masuk akhirat dalam keadaan bangkrut, enggak punya apa-apa kita. Yang membuat kita punya itu adalah apa? Musibah-musibah ini.
Ya, tinggal kita milih mana. Milih dibersihkan di dunia atau dibersihkan di kuburan atau dibersihkan di neraka. Ya. Di dunia dibersihkan sudah selesai. Di kuburan aman, di akhirat aman. Kalau di dunia belum bersih, dibersihkan di kuburan, adab kubur. Di kuburan sudah bersih, aman, selesai. Belum bersih juga, dibersihkan di akhirat, dibakar di neraka. Antum milih mana? Dibersihkan di dunia atau di kuburan atau dibakar di neraka dulu? Milih mana? Ya, kita milih afiyah. Salullahal afiyah. Salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah maaf dan afiyah. Bukan minta dihukum, tapi minta kepada Allah agar dimaafkan. Diberikan sehat wal afiyat, selamat sejahtera. Jadi di antara hikmahnya musibah itu menghapus dosa dan kesalahan. Kemudian misalnya ada orang mengalami kesulitan finansial, problem ekonomi, dia terus sabar, maka dosa-dosanya oleh Allah dihapus, tambah bersih, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, di antara yang membuat kita bisa tersenyum ketika terkena musibah adalah meyakini bahwa di balik ujian terdapat banyak kebaikan. Ya, pasti banyak kebaikannya. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikannya kebaikan yang banyak berada di dalamnya. Surat An-Nisa ayat 19. Ini yang sering kita ulang-ulang ya. Jadi kesulitan itu datangnya bersama-sama dengan kemudahan. Jangan fokus mikir kesulitan, tapi fokus mencari kemudahan. Pasti banyak. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim, itu kan oleh raja yang zalim, Namrud, istrinya diambil kan, Sarah. Akhirnya Sarah memberikan budaknya kepada Nabi Ibrahim, Hajar. Nah, berkat itu ternyata Hajar hamil, punya anak Ismail. Tapi Sarah harus ditangkap dulu. Jadi ujian, musibah, tapi kemudian timbul ya, kebaikan-kebaikan. Dan pasti, sehingga kata para ulama, kalau kita bisa melihat bagaimana Allah memutuskan takdir, kita akan menyungkur sujud sambil nangis. Ternyata Allah itu baik kepada kita. Kemudian berikutnya lagi adalah yang ketujuh. Ujian atau musibah menyelamatkan dari sifat sombong dan ujub. Nah, ini pasti dan benar sekali. Orang itu kalau enggak ada musibah, enak tok uripe, biasa ya apa? Sombong dan ujub. Maka oleh Allah dikasih musibah dulu, kemudian menjadi apa? Menjadi tawadhu, rendah hati. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Karena itu orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Ya, soalnya Allah itu tidak ingin para nabi itu sombong atau ujub, sehingga dikasih musibah yang gede-gede. Kemudian orang-orang soleh, dan masing-masing orang diuji tergantung kadar imannya. Karena Allah tidak ingin orang beriman itu sombong. Maka dikasih ujian terus, supaya tidak ada sombong, tidak ada ujub. Ya, Rasulullah Muhammad SAW ujiannya luar biasa. Waktu hidup diuji dengan ujian luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya Nabi muncul ujian yang tidak kalah hebatnya. Muncul nabi-nabi palsu, di antaranya Musailamah al-Kadzdzab. Ini semuanya adalah untuk ya sebagai bentuk cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai ada sebagian ulama mengatakan, Fir'aun itu kenapa kok sombong? Sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabbmu yang paling tinggi.
Itu sebagian ulama bilang karena Fir'aun itu nggak pernah sakit. Ada yang bilang gitu ya. Gak tahu loro, gak tahu kena ujian. Uripe seneng tok, happy tok. Akhirnya apa? Sombong. Baik. Kemudian berikutnya lagi yang ke-8. Kesempatan menggapai ridho Allah jika kita ridho terhadap musibah tersebut. Ya, orang hidup pasti kena ujian. Orang baik diuji, orang buruk diuji, orang taat diuji, orang maksiat diuji, orang Islam diuji, orang kafir diuji. Cuman bedanya orang yang ridha terhadap ujian-ujian dari Allah, maka dia mendapat ridhonya Allah. Tapi yang marah-marah, yang murka, maka dia pun mendapatkan murkanya Allah. Bahkan disebutkan di dalam hadis, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada suatu kaum, Allah menguji mereka. Dengan catatan, siapa yang ridho mendapat ridho Allah, siapa yang murka mendapatkan murkanya Allah. Ini juga mendorong kita untuk apa? Untuk sabar dan ridho agar mendapatkan ridhonya Allah. Tidak sabar, tidak ridho, musibah tetap berjalan dan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengalami kegagalan dalam bisnis, dia sabar, dia ridho, dia tetap berjalan, berusaha, ternyata oleh Allah diberi ganti rezeki yang lainnya. Kemudian yang ke-9, musibah membawa nikmat. Seperti seorang ibu yang mengalami kontraksi yang hebat, namun setelahnya bahagia dengan kelahiran anak. Ya, antum yang sudah menikah, istrinya antum ketika mau melahirkan, yang terjadi apa? Yang terjadi itu kontraksi, pembukaan, kontraksi yang luar biasa, sakitnya bukan main. Bisa sebentar, bisa lama, bisa berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Sakit yang luar biasa, sampai-sampai seakan-akan itu para istri atau para ibu mengatakan sudah kapok, tidak mau punya anak lagi. Karena apa? Saking sakitnya. Luar biasa. Namun setelah itu yang terjadi apa? Yang terjadi apa setelah itu? Anaknya keluar, bahagia, seneng. Sakitnya rasanya hilang semuanya. Dan ternyata mau punya anak lagi. Ya, subhanallah, kapok lombok tiba nih. Inilah saya sering bilang kepada ikhwan-ikhwan, kalau bisa istri melahirkan itu ditemani oleh suami. Biar suami tahu bagaimana perjuangan seorang istri ketika melahirkan. Lek bojomu kate duwe anak koncono, cuti dulu. Kalau kerja di luar kota cuti. Untuk apa? Menemani istri saat kelahiran. Biar kita lihat perjuangan istri ketika melahirkan, luar biasa. Ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya punya anak 4, ya, plus keguguran 1 kali, dan semuanya saya selalu menemani. Sehingga lihat betul betapa perjuangan seorang istri. Biar kita tahu seperti apa CR perjuangannya seorang istri, kemudian juga seorang ibu. Kemudian juga emas. Emas itu kan dari mana? Dari tambang kan. Mula-mula berbentuk apa? Seperti batu, tidak jelas. Kemudian diapakan? Dibakar dulu, dipanaskan dulu sampai terpisah mana pasir, mana emas. Jadi memang ujian itu perlu. Ya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 141. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi keselesai golek emas, ya, digembang, kemudian apa lagi? Dibakar ini itu, begitu sudah keluar emasnya, seneng apa enggak? Seneng, melupakan semua proses yang capek tadi. Jadi sehingga pada akhirnya kita menjadi
senang. Orang yang gagal dalam hidup tapi sabar, insya Allah nanti pada saatnya akan mendapatkan sesuatu yang manis setelah perjuangan. Harus capek dulu, payah dulu, baru apa? Seneng. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit, sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian kama qala Roma Irama. Ya. Kan gitu kan, harus loro dhisik rek. Gak ono seneng langsung, loro dhisik, dilokno wong dhisik, dicaci maki dulu, mantang-manting dhisik, baru terakhir apa? Seneng. Lek wis sukses, keseli, capeknya, payahnya, rasanya hilang semuanya. Kemudian yang ke-10. Nah, ini juga penting luar biasa. Dengan adanya ujian itu menjadikan kita tahu dan terungkap siapa sahabat sejati dan siapa yang berpura-pura memanfaatkan saja. Nah ini, antum kalau ingin tahu sahabat setia antum ketika kena musibah. Antum punya HP kan? Ada daftar nomor kontak. Berapa jumlah nomor kontak antum? Atau antum punya teman di Facebook, di Instagram. Berapa pertemanan antum? Piro koncoy antum? 1000, 2000? Iya. Ketika antum kena musibah, yang muncul berapa orang? Ketika orang berada di atas angin, naik daun, semuanya bilang teman, semuanya bilang sahabat, semuanya bilang family. Tapi ketika orang lagi jatuh, satu pun tidak ada yang muncul. Jadi musibah itu diantara hikmahnya ya ini. Sehingga ada kata-kata dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata-katanya masyhur, kata beliau, "Ma aktsaral asdiqaa hina a'udduhum walakinnahum fin naibati qalilu." Alangkah banyak jumlah temanku ketika aku hitung mereka. Tapi ketika terkena musibah ternyata jumlah mereka hanya sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Wong lek seneng, koncoe akeh apa Didik? Akeh. Lek wong susah, koncoe piro? Ya, saya ada ini kisah nyata ya, saya tahu sendiri bukan katanya. Dulu pada zaman Orde Baru dulu ya, zaman Pak Harto. Ada satu orang keluarga kaya raya, suwuge wis. Zamane wong dorong soge wis suwuge. Waktu itu dia kalau kemana-mana naik pesawat. Karena pesawat waktu itu mahal banget. Kemudian kalau dia pas mau ke Malang naik pesawat turun di Juanda, itu dijemput oleh teman-temannya. Mobil-mobil mewah dijemput. Kemudian ke restoran rumah makan Kairo, mangan-mangan di kono. Sameja wake bek panganan kabeh. Wis pokok hidupnya apa? Hidupnya banyak temennya, dikelilingi teman. Kabeh temene koncoe teko kabeh. Subhanallah, orang tadi itu ada salah dalam bisnis. Ada kesalahan dalam bisnis, jatuh miskin, bangkrut, ludes, habis, entek, bersih. Sampai ngontrak omah, ndek gang cilik kebanjiran. Subhanallah, temannya satu pun tidak ada yang muncul. Ya segini dunia. Ya beginilah dunia. Apalagi yang lebih menyakitkan ketika orang itu lagi jatuh malah diapakno? Dikapok-kapokno, disyukur-syukurno. Aduh, ya itu tidak boleh itu. Antum lek ana wong kena musibah kon kapok-kapokno, engko biar Allah diwalik ya. Ya, sing kon elo-elokno iku diselametno, awakmu sing kena kaya ngono. Itu ada hadisnya. La tudhir asyamatah li akhik fayarhamuhullah wa yabtalik. Jangan tunjukkan kegembiraan atas musibah saudaramu karena Allah bisa merahmatinya dan justru mengujimu. Karena itu kalau ada musibah jangan dibuat status. Antum kena musibah digawe status. Kira-kira antara sing nduwakno, ambek sing seneng, ambek sing cuek gak peduli, apa meneh sing ngapok-ngapokno, sing akeh sing ndi? Ada ndak yang doakan antum? Ya ada mungkin 1 2, mungkin ndak ada. Tapi banyak sing apa? Ngapok-ngapokno, kapok yo.
dan seterusnya. Jadi di antara hikmahnya musibah itu adalah kita jadi tahu siapa kawan sejati dan siapa yang pura-pura. Sehingga ada penyair yang mengatakan, jazallahu syada'ida kulla khair araftu biha aduwi min sodiqi. Penyair ini bilang gini, semoga Allah membalas segala cobaan dengan kebaikan. Karena dengan cobaan itu aku mengetahui siapa musuhku dan siapa temanku. Jadi kalau kena musibah, dia bilang apa? Wahai musibah, jazakallah khair ya, jazakallah khair. Karena berkat kamu saya jadi tahu siapa teman saya, siapa ya musuh saya. Kemudian pada akhirnya musibah datang menjadi anugerah. Baik, itu fakta, realita, dan nyata. Termasuk teman-teman yang ada di penjara itu, saya selalu bilang ke mereka, sekarang kamu tahu siapa sahabat sejatimu. Lek mlebu penjara nyingkre kabeh, ya konco palsu. Justru ketika kamu di penjara, temanmu malah datang memberikan apa? Motivasi, menguatkan. Ya, datang bawa nggak apa-apa lah, bawa undi-undi lah, bawa lumpur, ya. Yang penting apa? Menunjukkan apa? Perhatian. Kemudian yang ke-11, di antara yang membuat kita bisa tersenyum ketika terjadi musibah adalah musibah menjadikan kita muhasabah, sehingga menyadari kesalahan yang terjadi. Jadi di antara hikmahnya musibah itu Allah mendidik kita dengan cara agak kasar. Mungkin kita punya salah, mungkin kita dosa, mungkin kita begini, mungkin kita begitu. Tujuannya Allah adalah apa? Muhasabah. Apa salahku? Apa dosaku? Itu cara Allah. Seperti bapak kadang mendidik anaknya dengan apa? Dengan keras. Tujuannya untuk supaya anaknya jadi baik. Soalnya aku gak keras-keras lembut terus, iki arek apa? Tidak menyadari kesalahannya. Sehingga saya perlu keras dulu. Nah, kerasnya itu kadarnya seberapa? Ya tergantung sikap kita. Ono wong baru sadar ketika dikei pukulan sing berat, gak sadar-sadar. Ujian iki gak sadar. Ujian iku gak sadar. Iki gak sadar, iki gak sadar. Ya wis terakhir wis gawetno tawer. Entah ujian apa, pokoknya beratnya bukan main, langsung apa? Baru tersadar. Muhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Itu caranya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dielingno ning kene donya, daripada mati baru apa? Baru sadar yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang ke-12, di antara yang membuat kita bisa tersenyum ketika mendapatkan musibah adalah seseorang itu akan menyadari nilai nikmat Allah yang harus disyukuri, yang harus dijaga. Kita sekarang ini, antum, saya dan antum semuanya berada dalam nikmat apa enggak? Berada nikmat apa enggak? Nikmat yang luar biasa. Dan kita sering meremehkan nikmat itu. Kalau sudah dicabut oleh Allah, baru kita sadar. Nikmat paling besar apa? Nikmat iman. Nikmat iman. Kita dipilih Allah jadi orang iman itu nikmat. Berapa banyak orang di dunia yang belum beriman. Nikmat apa lagi? Nikmat Islam. Islam itu artinya melok kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akeh wong iman tapi gak melok kanjeng Nabi. Ikut sunnahnya Nabi itu nikmat yang luar biasa. Nikmat apa lagi? Nikmat sehat walafiat. Waduh, itu nikmat sing luar biasa. Dan kita baru sadar kalau sakit. Loro titik, ya Allah, nikmat. Nikmat ternyata sehat itu. Misalnya apa? Tangane kecepit titik lah, loro. Seminggu loro. Rasanya apa? Ya Allah, ternyata selama ini saya diberi nikmat. Antum ini sewoge kabeh lho antum ini. Antum ini miliarder. Percaya apa gak?
Jantungnya antum dibeli orang 1 miliar, mau apa ndak? Ndak mau. Berarti duwe piro antum? 1 miliar. Paru-parunya antum dibeli orang 1 miliar, mau apa ndak? Ginjalnya antum, ususnya antum dan seterusnya. Berarti antum duwe piro iki? Miliaran iki, cuman kita ndak apa? Ndak sadar. Kalau sudah diuji baru sadar. Inilah yang membuat kita harus selalu apa? Jaga nikmat. Ya apa caranya jaga nikmat? Caranya adalah pertama-tama yang pandai bersyukur, yang kedua hindari maksiat. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau kamu berada dalam nikmat, maka jaga nikmat itu. Sesungguhnya maksiat, dosa-dosa itu bisa menghilangkan nikmat. Karena itu saya sering menganjurkan jamaah-jamaah untuk punya wirid. Wiridnya adalah setiap hari menyebut-nyebut nikmatnya Allah dan mensyukuri nikmat itu. Itu sering ya kami ajarkan. Termasuk ada wiridnya Al-Hasanul Basri yang sudah di-share berkali-kali. Iku lek iso apalno, dadekno wiritan tiap isu. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah menyebut-nyebut nikmat itu. Allahumma rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farajta 'anna lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afa dan seterusnya. Jadi dengan adanya musibah itu kita semakin sadar ternyata nikmat Allah kepada saya selama ini sangat banyak dan saya tidak mensyukuri, saya tidak menyadari. Iso mangan enak, nikmat apa gak? Iya, kadang loro. Mangan apa rasane apa? Rasane pahit kabeh. Nah, sehat enak. Asin ya krasa asin, legi ya krasa legi, kabeh nikmat. Coba flu didik rasane apa? Pahit kabeh. Diberi makanan paling zen rasanya apa? Ya pahit. Allahu Akbar. Kemudian karena itu dijaga, termasuk cara jaganya itu kalau kepingin paru-parunya sehat, jangan apa? Jangan ngerokok. Iya, rokokan. Antum lihat di YouTube, bedanya paru-parunya perokok dengan paru-parunya orang tidak ngerokok. Perutnya bedanya. Antum pernah lihat? Coba antum cari di YouTube. Paru-paru perokok dan paru-paru orang yang tidak merokok. Paru-parunya perokok itu paru-parunya gosong. Gosong wireng kelirih. Tapi kalau orang tidak merokok paru-parunya apa? Seger, wabang, sehat. Jadi merokok termasuk apa? Tidak mensyukuri nikmat Allah, merusak badannya, memasukkan penyakit ke dalam dirinya. Iya. Rokok itu madharatnya banyak. Di antara madharat rokok itu nanti anak-anak jadi perokok. Dan anak itu awal mula nakalnya gara-gara apa? Ngerokok dhisik. Ngerokok dhisik, mari ngono sing liyane tambah nakal. Makanya kita keras sama rokok. Soalnya rokok itu dampaknya bukan hanya kepada fisik, tapi juga dampaknya kepada generasi. Arek iku nakale gara-gara apa? Rokok dhisik. Rokok mari ngono sing liyan-liyane, moro narkoba, moro homer dan seterusnya, ganja, naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ke-14. Oh, yang ke-13 ya. Ke-13 di antara yang membuat kita tersenyum ketika kena musibah itu adalah musibah ada kalanya mengeluarkan potensi tersembunyi, kekuatan yang dahsyat dalam diri seseorang. Jadi ternyata antum ini, kita semuanya punya kekuatan yang tersembunyi, potensi dahsyat yang tersembunyi. Untuk mengeluarkan itu nunggu apa? Nunggu kena musibah dulu baru keluar itu. Kalau tidak kena musibah tidak keluar-keluar. Dan itulah namanya juga diantaranya dendam positif. Itu ada cerita, saya punya cerita di sini. Satu orang kerja di Aramco. Jadi ono wong kerja di Aramco di Arab Saudi, perusahaan minyak di Arab Saudi. Waktu itu dia kerja rendahan, bawahan. Dia punya atasan orang bule. Wah, subhanallah, dia waktu masuk ke dalam kantor mau ngambil air dari dispenser.
Oleh atasannya orang boleh ditegur, tidak boleh kamu bawahan, tidak boleh ngambil di sini. Ini khusus yang berada di atasmu. Ternyata kata-kata itu masuk dalam jiwanya, ya, langsung potensi besar yang tersembunyi keluar. Saya harus berusaha agar jabatan saya melebihi jabatannya dia. Lek gak dikonokno, gak metu iku, dikonokno dhisik, dihina dhisik, direndahkan dulu baru keluar. Akhirnya dia sekolah lagi, kuliah lagi, sampai ke luar negeri, sampai dapat gelar yang tinggi. Ilmu apa? Ilmu yang berhubungan dengan perminyakan. Akhirnya dia balik ke tempat kerjanya dan posisinya berada di atas posisi bule tadi. Itu namanya apa? Dendam positif. Tapi syaratnya harus apa? Dihina dhisik, direndakno dhisik. Lek gak dihina, gak direndakno, gak metu-metu itu. Jadi ada kalanya orang itu dengan ujian keluar apa? Potensi dahsyat yang tersembunyi, metu kabeh dikeluarkan. Seperti sekarang kalau kita bicara jihad, orang-orang yang berada di Palestina, luar biasa. Potensi-potensi dahsyat keluar semuanya yang tidak pernah disangka. Sampai orang sak dunia heran semuanya. Ini orang-orang Gaza terbuat dari apa hatinya ini? Kok beda dengan manusia-manusia lain? Gak ono kata menyerah, gak ono kata mundur, gak ono kata lemah. Wis siap mati kabeh. Urip hidup sederhana pun siap. Yang penting tetap menguasai negaranya sendiri. Mau diganti negaranya dengan yang mewah, yang indah, tapi diambil alih oleh Amerika, tidak mau. Ya, jadi nunggu apa? Nunggu susah dulu, payah dulu, capek dulu, akhirnya keluarlah potensi-potensi dahsyat yang besar yang tersembunyi selama ini. Kemudian yang ke-14, di antara yang membuat kita tersenyum kalau kita kena musibah adalah semakin mengenal hakikat kehidupan dunia yang selalu berubah-ubah. Ya, artinya apa? Dunya ya wis ngene iki, hakadat dunia. Dunya wis ngene iki. Gak ono nek dunya iku wong guyu tok, gak ono wong nangis tok, gak ono wong ndek ndukur tok, gak ono wong ndek nisor tok. Dunia selalu apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, diputer oleh Allah. Gak ono wong sukses tok, gak ono wong gagal tok. Ya kadang sukses, kadang gagal. Jadi inilah dunia, hakadat dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia tidak lebih daripada panggung sandiwara. Dan semuanya akan berakhir kalau kita sudah mati. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, "An-nasu niyam fa idza matu intabahu." Manusia ini tidur semuanya, terbuai oleh mimpi-mimpi, dan kalau mati baru bangun dari tidurnya. Kata dunia. Makanya orang-orang Arab itu selalu bilang, kata dunia. Dunia wis ngene iki. Kadang guyu, kadang nangis. Kadang dipuji, kadang dicaci, biasa kata dunia, tidak ada yang baru. Kemudian yang ke-15, nah ini yang luar biasa juga. Musibah menjadikan hati hancur dan merasa hina di hadapan Allah, dan Allah suka dengan hati yang seperti itu. Jadi kalau bahasa agamanya itu al-inkisar. Uang oleh kena musibah, problem ekonomi, problem kesehatan, problem rumah tangga, akhirnya dia merasa apa? Hatinya hancur. Tidak ada sombong, tidak ada ujub, dia benar-benar merendah di hadapan Allah, dia benar-benar merasa hina di hadapan Allah, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang merasa dirinya hancur di hadapan Allah. Gusti Allah itu paling seneng lek ana wong apa? Wong sing ngakoni awake iku apa? Hina, hancur, aku iki elek, dosaku akeh ya Allah, ampunono ya Allah. Ya Syekh Utsaimin itu pernah di padang pasir malam-malam sholat, kemudian memegang jenggotnya, beliau bilang apa?
yadunnun nas anni khair. Ya. Wa inni la syarrun nas illam ta'fu anni. Ya Allah, manusia menyangka aku adalah orang baik, padahal aku adalah orang paling buruk kalau engkau tidak memaafkan aku. Jadi Allah itu suka kalau hamba itu apa? Ngadu, merasa hina, merasa rendah. Itu namanya itu al-inkisar. Di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad itu ada percakapan antara Allah dengan Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, aina ajiduk?" Ya Allah, di mana saya bisa mendapatkanmu? Ya Allah, kalau aku mau cari engkau, di mana engkau? Apa jawaban Allah? Indal munkasirah qulubuhum. Aku berada di dekat hati yang hancur. Lek kon kate goleki aku, golek ana ndek wong-wong sing atine hancur. Orang-orang yang terkena musibah, yang mereka benar-benar merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah. Di sanalah ada aku. Jadi Allah itu selalu berada di pihak apa? Di pihak kaum tertindas. Wa nuridu annamunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Jadi kaum tertindas itu Allah selalu berpihak kepada kaum tertindas. Jadi kalau mau nyari Allah, carilah orang-orang yang kena musibah. Di sanalah ada Allah. Orang yang merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-16 di antara yang membuat kita bisa tersenyum ketika kena musibah adalah ujian memberikan pelajaran dan pengalaman agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ketika ada ujian, ada musibah, maka kita mengambil pelajaran. Ini adalah pengalaman. Tidak boleh kena lagi sampai 2 kali. Dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin tidak akan terperosok 2 kali di lubang yang sama. Kalau ada orang menipu antum pertama kali, yang salah adalah penipu. Kalau dia nipu Anda lagi yang kedua kali, yang salah siapa? Yang salah kamu. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Jadi dengan adanya musibah kita mengambil apa? Pelajaran. Oh, berarti aku gak oleh ngene. Lek ngene akibatnya koyok ngene, ya. Jadi orang mukmin tidak terperosok 2 kali dalam satu lubang. Bisnis gagal dipelajari. Dari mana letak kegagalannya? Karena ceroboh. Jangan sampai ceroboh lagi dan seterusnya. Bahkan banyak orang itu ketika membuat penelitian itu harus gagal dulu berapa kali? Ya, saya pernah baca itu Thomas Alva Edison ya, yang menciptakan bola lampu itu ya. Itu gagalnya berapa kali itu? Kalau tidak salah gagalnya sampai 1.500 kali ya. Jadi gagal terus, ambil pelajaran lagi, tidak boleh ini. Gagal lagi, tidak boleh seperti ini. Sampai berikutnya baru sukses. Sukses adalah apa? Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kemudian berikutnya yang terakhir yaitu musibah itu menjadikan kita tersadarkan dari kelalaian selama ini. Jadi mungkin kita selama ini lalai, kita lupa, maka kita perlu diingatkan. Ya, diingatkan ada kalanya dengan musibah dulu. Banyak orang lalai, begitu kena musibah seakan-akan seperti apa? Alarm. Jadi musibah fungsinya kayak apa? Alarm, mengingatkan. Dielingno karo Gusti Allah. Ya betul. Kadang orang itu misalnya dalam hal kesehatan ya, Allah itu ingin antum sehat, maka dikasih oleh Allah alarm. Alarmnya apa? Misalnya Allah itu ingin supaya antum tidak konsumsi gula banyak, maka dikasih apa? Diabetes sebagai alarm.
Berarti kamu tidak boleh konsumsi gula yang banyak, harus stabil. Jadi alarmnya selalu apa? Muni. Lah kita taat tidak kepada alarm itu. Dan seterusnya. Jadi musibah ini adalah alarm untuk membangunkan kita dari kelalaian, untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Itu pernah pada zaman Nabi, ada orang mencaci maki penyakit humma. Humma itu demam ya. Innahal humma la barakallahu fiha. Ya Rasulullah, saya kena demam. Semoga Allah tidak memberkati penyakit demam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu caci maki penyakit demam. Karena penyakit demam, humma, penyakit panas itu melebur dosa-dosa manusia. Loro panas itu ngelebur dosa wakeh. Karena sakit panas masuk pada persendian-persendian sampai sendi-sendi kerasa linu kabeh, loro kabeh. Soalnya apa? Gusti Allah kate ngelebur dosa semuanya itu, termasuk dosa-dosa persendian. Maka jangan bilang semoga Allah tidak memberkati penyakit demam ya. Tapi doalah dengan doa-doa kebaikan. Kalau doanya Nabi adalah la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa insyaallah, semoga menjadi pelebur dosa. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Insyaallah besok tinggal sekali lagi pertemuannya. Kita masih sambung tema-tema yang berhubungan dengan sabar. Dan sekali lagi kita ngaji tentang sabar ini tujuannya adalah sekarang belajar teorinya dan tinggal praktek dalam kehidupannya. Urip harus sabar. Urip gak iso gak sabar. Jenenge wong urip wono ae masalah. Masalah iki, masalah iku. Iki mari muncul iku. Kadang iki durung mari muncul sing iku sampai numpuk-numpuk. Solusinya apa? Sabar. Ingin sukses, sabar. Ingin selamat, sabar. Ingin bahagia, sabar. Dan kita belajar ilmu sabar dan kita minta kepada Allah agar Allah benar-benar menjadikan kita sebagai orang yang sabar. Ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang bermanfaat, yang benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah bebaskan kita semuanya dari api neraka. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan leher-leher kami dari api neraka. Ayah bunda kami, anak-anak kami, keluarga kami, murid-murid kami, dan kaum muslimin semuanya. Monggo kita baca wiridnya orang-orang soleh sepanjang masa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.